Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasriana. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dari hasil rangkuman materi yang telah dijelaskan oleh dosen pengempu saya, yaitu Ibu Nurhuda. Dalam kehidupan modern ini, komunikasi data memegang peran penting. Hampir semua aktivitas manusia kini bergantung pada jaringan komunikasi data, mulai dari mengirim pesan, melakukan panggilan video, hingga mengakses internet. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dasar komunikasi data, komponen representasi data, serta mode transmisinya menjadi sangat penting sebagai dasar pembelajaran. Nah, tujuan dari pembelajaran ini menjelaskan pengertian komunikasi data, menyebutkan komponen komunikasi data, menjelaskan representasi data, memahami parameter dan karakteristik komunikasi data, juga membedakan mode transmisinya, dan memberikan contoh penerapan komunikasi data dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pengertian dari komunikasi data itu sendiri adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih perangkat, seperti komputer, laptop, printer, dan telepon yang saling terhubung dalam sebuah jaringan. Dasar utama komunikasi data adalah pertukaran bit-bit data dari 0 dan 1 yang diwakili oleh sinyal elektronik antara dua perangkat. Data yang dikirim bisa berupa teks, angka, gambar, atau video maupun audio. Adapun komponen-komponen dari komunikasi data yaitu yang pertama, data atau informasi yang dikirim. Yang kedua, pengirim, perangkat yang mengirim data seperti komputer, telepon, dan kamera. Yang ketiga, penerima, perangkat yang menerima data. Yang keempat, media transmisi, jalur perantara data seperti kabel, fiber optik, dan gelombang radio. Dan yang kelima, protokol, aturan komunikasi agar data bisa dipahami oleh pengirim dan penerima. Representasi data. Informasi yang dikirim dalam komunikasi data direpresentasikan dalam bentuk bit. Ada beberapa bentuk representasi yaitu yang pertama teks direpresentasikan dengan kode ASCII. Yang kedua angka diubah ke bentuk binar agar mudah diproses oleh komputer. Yang ketiga gambar dipecah menjadi piksel, setiap piksel direpresentasikan oleh pola bit. Dan yang keempat, audio dan video direpresentasikan dalam urutan bit sesuai formatnya. Nah, semua jenis data pada akhirnya diubah menjadi bit agar mudah ditransmisikan. Karakteristik dari sistem komunikasi data. Pengiriman, yaitu pengiriman data harus sampai kepada penerima yang benar dan tidak salah tujuan. Akurasi, data yang diterima harus sama persis dengan data yang dikirim, tanpa ada perubahan atau kerusakan pada barang tersebut. Yang ketiga, ketetapan waktu. Data harus diterima tepat waktu sesuai kebutuhan dan tidak terlambat. Dan yang keempat, variasi waktu tunda. Ketidakstabilan waktu kedatangan data harus kecil agar komunikasi, terutama audio dan video, tetap berjalan dengan lancar. Selanjutnya, mode transmisi. Yang pertama, simplex satu arah saja. Contohnya, keyboard ke komputer. Keyboard hanya dapat mengirim dan tidak bisa menerima. Yang kedua, hal duplex, dua arah tapi bergantian. Contohnya, handle talkie. Jika satu orang berbicara, yang lainnya harus diam dan tidak boleh berbicara secara bersamaan. Dan yang ketiga, full duplex, dua arah tetapi bersamaan. Contohnya telepon, misalnya saya dapat berbicara secara bersamaan lewat telepon dengan teman saya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi data adalah dasar penting dalam teknologi informasi. Kita sudah mempelajari pengertian, parameter, komponen, representasi data, dan karakteristik, juga mode transmisinya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.